Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arnold Jansen. Kali ini saya akan membahas tentang dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi ada dua dampak yang saya bahas, yaitu dampak positif dalam bidang pendidikan dan bidang kemiliteran. Masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun memang lebih lama masa pendudukan Belanda. Namun, pendudukan Jepang sering diidentikan dengan eksploitasi dan kekejaman. Jepang menerapkan kebijakan-kebijakan yang sangat berdampak bagi bangsa Indonesia. Terdapat beberapa dampak negatif dan juga terdapat dampak positif di balik kebijakan-kebijakan yang diberikan. Berikut ini saya akan membahas dampak positif akibat dari pendudukan Jepang di Indonesia atau pengaruh dari pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu dampak dalam bidang pendidikan dan bidang kemiliteran. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang ternyata memberikan dampak positif dalam beberapa bidang yang tentunya dampak tersebut membentuk perkembangan bangsa Indonesia sampai saat ini. Yang pertama, dampak dalam bidang pendidikan. Meskipun masa penjajahan Jepang di Indonesia identik dengan eksploitasi dan kekejaman, terdapat beberapa dampak positif dalam bidang pendidikan. Salah satu yang paling signifikan adalah bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan mata pelajaran utama menjadi tonggak penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Pada masa penjajahan Belanda, bahasa Belanda menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah, sehingga hanya kaum elit yang bisa mengenyam pendidikan. Kebijakan Jepang yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia membuka akses pendidikan bagi rakyat pribumi. Kebijakan lain yang menentukan adalah sistem pendidikan 12 tahun yang diterapkan Jepang. Dalam sistem ini, bahasa Indonesia menjadi mata pelajaran utama mulai dari kelas 3. Dan pendidikan ini dibagi dalam 3 tingkatan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau SMA. Hal ini semakin memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Penggunaan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah dan dalam pergaulan sehari-hari justru memperkuat persatuan bangsa. Kebijakan dalam pendidikan di Indonesia oleh Jepang tentunya dimanfaatkan dengan baik oleh pemuda Indonesia sehingga menjadi bekal dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, dampak pendudukan Jepang di bidang militer. Perbedaan antara masa pendudukan Jepang dan masa pendudukan sebelumnya, yaitu pendudukan Belanda, adalah rakyat Indonesia mendapatkan manfaat pengalaman dan pelatihan militer mencakup dalam bidang ketentaraan, bidang pertahanan, dan juga bidang keamanan. Pelatihan militer yang diperoleh rakyat Indonesia yaitu dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, latihan perang. Melalui propagandanya, Jepang berhasil membujuk penduduk untuk menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang melatih penduduk dengan latihan-latihan militer. Pada tahun 1943, Jepang semakin intensif mendidik dan melatih pemuda Indonesia di bidang militer. Jadi dengan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh Jepang ini tentunya menjadi wadah bagi pemuda-pemuda Indonesia untuk bisa belajar tentang kemiliteran. Jepang membentuk organisasi semi-militer dan organisasi militer yang harus diikuti para pemuda di Indonesia untuk membantu Jepang yang semakin terdesak oleh sekutu dalam Perang Pasifik. Seperti organisasi Seinendan, Keibodan atau pembantu polisi, Ujinkai, Hizbullah dan barisan pelopor, serta Heiho atau sebagai pembantu prajurit dan Petah pembela tanah air. Bekas pasukan Petah akan menjadi kekuatan inti Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang menjadi Tentara Keamanan Rakyat, merupakan cikal bakal Tentara Nasional Indonesia. Jadi, kalau kita simak dari penjelasan tadi, bahwa masa pendudukan Jepang yang dimana mereka menerapkan pelatihan militer yang dengan tujuannya mereka untuk membantu mereka dalam Perang Pasifik, tetapi dengan
pendidikan yang mereka berikan tersebut ternyata memberikan manfaat yang baik bagi pemuda-pemuda Indonesia, sehingga pemuda-pemuda Indonesia bisa belajar tentang kemiliteran, dan tentunya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemiliteran di Indonesia. Oke semuanya, itu tadi penjelasan saya terkait dampak pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu dalam bidang militer dan dalam bidang pendidikan. Jadi kesimpulannya bahwa pendudukan Jepang di Indonesia memang diidentikan dengan eksploitasi dan kekejaman. Tetapi dari dampak negatif yang diterima oleh bangsa Indonesia atau yang dihadapi oleh bangsa Indonesia selama masa penjajahan, ternyata juga di balik semua itu terdapat dampak positif yang menjadi pengaruh dalam perkembangan bangsa Indonesia sampai saat ini. Dapat kita lihat bahwa perkembangan pendidikan dan kemiliteran saat ini juga merupakan pengaruh dari pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, sekian dari pembahasan saya hari ini. Terima kasih.